terhenti. Setelah Indonesia dinyatakan merdeka pada masa Orde Lama, yakni di bawah kepemimpinan Soekarno, kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia bukan berarti sudah merdeka. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada masa Orde Lama, tahun 1960 sampai 1965, Indonesia mengalami hiperinflasi mencapai lebih dari 600%. Masyarakat Indonesia mengalami kelaparan dan kemiskinan. Pada saat itu, Soekarno mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk melunasi hutang dan membangun proyek mercusuar. Soekarno dianggap tidak aspiratif oleh masyarakat, sehingga terjadi dualisme kepemimpinan antara Soekarno dan Soeharto. Hal ini menyebabkan munculnya masa Orde Baru. Halo Sobat Sejarah, kalian pasti udah gak asing nih dengan kata Orba. Yap, Orba adalah singkatan dari kata Orde Baru. Masa Orde Baru ialah masa sebelum reformasi dan masa setelah Orde Lama. Kalau kita bicara soal Orde Baru, yang teringat pasti adalah Pak Soeharto. Karena pada masa Orde Baru, pemerintahan Indonesia dipimpin oleh Pak Soeharto selama 32 tahun. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan kestabilan ekonomi, politik, sosial, dan aspek kehidupan lainnya. Dan pemerintah juga berhasil mewujudkan rasa keamanan bagi masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut sangat berbanding terbalik dengan pada masa awal pemerintahan Orde Baru, baik itu kondisi sosial, politik, ekonomi, dan lainnya sangat memprihatinkan. Untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut. Kondisi ekonomi 1. Meningkatnya inflasi. Pada tahun 1960, inflasi di Indonesia sangat tinggi, mencapai 650% pada tahun 1966. Karena pemerintah membutuhkan uang untuk pembangunan mercusuar, sehingga utang semakin banyak dan terjadi inflasi. Yang kedua, ketersediaan bahan langka. Karena semakin banyaknya penduduk di Indonesia menyebabkan produksi pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk sehingga terjadi inflasi. Ketiga, harga barang dan kebutuhan pokok yang melonjak. Karena ketersediaan bahan pokok yang langka menyebabkan barang dan kebutuhan pokok sehari-hari menjadi mahal. Dan tidak sedikit orang memilih untuk tidak jadi membelinya. Yang keempat, kelaparan dan kemiskinan. Akibat dari kelangkaan dan kemahalan kebutuhan pokok tersebut menyebabkan penduduk Indonesia menjadi kelaparan. Dan sekitar 60% penduduk di Indonesia berada di garis kemiskinan. Yang kelima, ketergantungan impor. Karena kelangkaan bahan pokok tersebut menyebabkan Indonesia menjadi ketergantungan pada impor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Krisis sosial dibagi menjadi 3 faktor. Yang pertama, tidak stabil. Karena masih banyak masyarakat yang menganggur, namun pemerintah membangun mercusuar sehingga sering terjadi demonstrasi dan kerusuhan. 2. Tingginya angka pengangguran. Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pendidikan sehingga masih banyak masyarakat yang masih berkualitas rendah dan sulit mencari pekerjaan. 3. Kesehatan memprihatinkan. Masih banyak masyarakat yang sering mengalami kelaparan sehingga mereka tidak peduli akan kebersihan dan menimbulkan berbagai penyakit. Pertama, ada krisis politik. Kenapa bisa terjadi krisis politik pada masa Orde Baru? Karena pada saat itu terjadi konflik antar partai-partai dan ormas di Indonesia. Dan pada saat itu pun politik di Indonesia menjadi tidak stabil. Maka dari itu untuk menyelesaikan semua masalah, Soeharto membuat kebijakan dalam negeri menyatukan partai-partai menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Golkar, dan PDI. Yang kedua ada pengaruh komunis. Pada masa sebelum Orde Baru, Indonesia dipimpin oleh presiden pertama kita yaitu Presiden Soekarno-Hatta. Pada masa kepemimpinannya, politik Indonesia lebih condong ke blok komunis atau blok timur karena untuk menarik simpati dari negara-negara lain. Yang ketiga ada kudeta 1965.
Kudeta ini sering disebut dengan Gerakan 30 September atau G30 PKI. G30 PKI adalah upaya kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang terakhir ada dualisme kepemimpinan nasional. Dualisme kepemimpinan nasional masalah ketika masyarakat terbagi menjadi dua kubu. Ada yang berpihak kepada Soekarno dan ada juga yang berpihak kepada Soeharto. Ini terjadi karena berkurangnya rasa kepercayaan kepada Soekarno, padahal pada saat itu Soekarno masih menjabat sebagai presiden. Karena kekhawatiran rakyat Indonesia akan terpecah belah, maka akhirnya banyak yang mengusulkan untuk Pak Soeharto turun jabatan, digantikan oleh Soeharto. Dari penjelasan-penjelasan tadi tentang kondisi ekonomi dan politik Indonesia menciptakan situasi yang tidak stabil, sehingga melahirkannya masa Orde Baru. Di masa Orde Baru ini ada 3 program. Pertama, kebijakan politik dalam negeri, yaitu peran ganda ABRI dalam mempertahankan keamanan serta berperan aktif dalam pembangunan sosial. 2. Kebijakan politik luar negeri, meningkatkan kerjasama dan berperan aktif dalam organisasi internasional agar meningkatnya hubungan diplomatik sehingga sektor ekonomi, politik, dan sosial ini meningkat. Yang ketiga, rehabilitasi ekonomi, meningkatnya sektor pertanian, industri, dan keuangan agar mengatur inflasi dan impor sehingga meningkatkan pertumbuhan di Indonesia. Dari program-program tersebut, Indonesia lama-kelamaan menemukan solusi dan akhirnya mendapatkan kestabilan yang diharapkan.